Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pengorbanan besar sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zubair Al-Awwam, serta Hamzah bin Abdul Muthalib. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam tidak sendirian. Sepanjang hayatnya banyak sekali sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah SAW, terutama para sahabatnya yang setia hingga berani berkorban bertaruh nyawa demi keselamatan Rasulullah SAW. Di antaranya pengorbanan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang begitu memperlihatkan kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Pada diri Abu Bakar tergabung sifat kelemah lembutan dan ketegasan, kasih sayang, keberanian, ketenangan, serta kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Selain ia juga mempunyai sifat rendah hati, kewibawaan, toleransi walau tak ragu melawan musuh. Abu Bakar adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan rasul. Kecintaan dan kesetiaan Abu Bakar sangatlah tampak pada saat ia menemani Rasulullah SAW berhijrah. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan Rasulullah SAW hijrah, para sahabat bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Mereka meninggalkan kampung halaman menuju daerah yang sama sekali belum dikenal sebelumnya. Para sahabat baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak beranjak dari Mekah menempuh perjalanan kurang lebih 460 km menuju Madinah. Ibnu Hisham mencatat Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, namun Rasulullah SAW bersabda, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu teman atau hijrah." Rasulullah SAW berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Kemudian Jibril datang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi segera mendatangi Abu Bakar dan menggambarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu an yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah SAW dengan menggunakan cadar atau penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tak biasa." Kemudian Rasulullah SAW meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkanlah semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar kembali bertanya, "Apakah aku menemuimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW menunggu malam datang. Pada malam hari, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya yang sudah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah jadikan mereka tidak bisa melihat. Karena ditaburkan debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Rasulullah SAW menjemput Abu Bakar yang sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah SAW berhijrah. Aisyah berkata, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena bahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada saat itu." Subhanallah, perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Itulah salah satu pengorbanan Abu Bakar ketika ia harus mengikuti Rasulullah SAW untuk berhijrah, padahal perjalanan tersebut sebanding dengan taruhan nyawa. Namun Abu Bakar tetap menyambutnya dengan tangis bahagia. Karena itu pula lah Rasulullah SAW mencintai Abu Bakar karena segala pengorbanannya.
Seperti yang disabdakannya, sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya, maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja. Hadis riwayat Bukhari. Kita masih mengangkat kisah mulia sahabat Rasulullah Zubair al-Awwam, orang pertama yang menghunus pedang fisabilillah setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Buka Mata, Buka Hati.